Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Krutoto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Krutoto akan membahas mengenai sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Bagian yang kedua ya guys, lanjutan. Oke, siap belajar. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Krutoto di YouTube channel ya. Baik, kita mulai dengan pendahuluan ya guys ya. Ini sama pendahuluannya. Dalam menentukan nilai fungsi trigonometri, sudut yang lebih besar dari 90 derajat, perlu dipahami dua hal, yaitu tanda nilai fungsi trigonometri di setiap kuadran ya, ingat ya. Kuadran 1 itu semua sudutnya positif, kuadran 2 itu sinus dan sepersinus itu kosekan, kuadran 2 itu adalah tangen dan kotangen, kuadran 4 adalah kosinus dan seperkosinus atau sekan. Oke guys, gitu ya. Oke. Ingat ini juga ya, gambarnya ini semua, ini sinus, ini tan, ini cos. Kemudian saya buat untuk mengingat saja ini semua sinus tangannya kosong gitu ya, untuk memudahkan mengingat aja. Oke. Nah, yang pertama kita mulai dengan sudut berelasi antara alfa dan 90 derajat min alfa ya. Oke. Itu sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Ini di kuadran pertama. Kemudian cos 90 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Tangan 90 derajat min alfa itu sama dengan kotangen alfa, kemudian kotangen menjadi tangen, sekan menjadi kosekan, dan kosekan menjadi sekan seperti ini. Oke guys, paham ya? Baik. Contoh yang pertama guys, tentukan nilai sin 75 derajat, cos 20 derajat, per cos 15 derajat, sin 70 derajat. Kita buat menjadi seperti ini. Sin 75 derajat itu adalah sin 90 derajat min 15 derajat. Cos 20-nya dirubah menjadi 90 derajat min 70 derajat. Oke, bawahnya tetap. Kemudian sama dengan sin ini menjadi cos, kemudian cos ini menjadi sin seperti ini. Ini dibagi, maka ketemunya sama dengan 1. Jelas ya guys ya? Oke. Lanjut ke contoh yang kedua guys. Tentukan sin 30 derajat, cos 25 derajat, per cos 45 derajat, sin 65 derajat. Oke, nanti ini sin 30 itu setengah, ingat ya. Ini setengah akar 2, kemudian ini nanti yang kita rubah. Oke, kita lihat menjadi seperti ini, setengah, ini setengah akar 2. Cos 25 itu menjadi cos 90 derajat min 65 derajat, ini tetap. Kemudian ini tetap, kemudian ini menjadi cos, ini menjadi sin 65, ini habis. Berarti ketemunya adalah 1 per akar 2 atau bisa ditulis menjadi setengah akar 2 menjadi seperti ini. Gampang ya guys ya. Oke. Kemudian sudut berelasi antara alfa dan 90 derajat plus alfa, ini kuadran kedua, ingat ya. Kalau kuadran 2 itu sinus dan kosekannya itu positif ya. Oke. Sin 90 derajat plus alfa jadi cos alfa, kemudian cos menjadi min sin alfa, kalau tangen menjadi min kotangen alfa. Kotangen 90 derajat plus alfa itu menjadi min tangen alfa, kemudian sekan menjadi min kosekan alfa, kemudian kosekan 90 derajat plus alfa itu sama dengan plus sekan alfa. Oke ya, ini ingat ya, kuadran 2 itu yang bernilai positif itu adalah sin dan kosekan. Oke. Contoh yang ketiga guys, jika cos 10 derajat sama dengan P, maka tentukan sin 100 derajat. Oke, kita buat menjadi sin 100-nya itu adalah sin 90 derajat plus 10 derajat, atau ini menjadi cos 10 derajat itu sama dengan P. Oke ya. Kemudian yang B, sin 35 derajat itu sama dengan P, maka tentukan cos 125 derajat menjadi, kita buat cos 125 derajat itu sama dengan cos 90 derajat ditambah 35 derajat, ini menjadi minus ya nanti ya, minus sin 35 derajat menjadi sama dengan min B. Oke ya guys ya, gampang ya. Oke. Lanjut ke contoh yang keempat guys. Tentukan nilai min sin 45 derajat, sin 15 derajat per cos 135 derajat, cos 105 derajat. Kita ubah menjadi seperti ini ya. Min sin 45 itu min setengah akar 2, sin 15-nya tetap, kemudian cos 135 derajat menjadi 90 derajat plus 45. Ini juga menjadi 90 derajat plus 15.
Yang di atas tetap, ini tetap, kemudian ini menjadi min sin 45, oke, ini menjadi min sin 15. Seperti itu, oke guys ya. Ini kemudian kita bagi ya, menjadi min setengah akar 2 sin 15 derajat per, ini kan min dengan min kan plus ya. Setelah itu kita bagi menjadi, ini min setengah akar 2, sin 15-nya habis. Kemudian ini adalah setengah akar 2, berarti sama dengan minus 1. Oke guys, paham ya? Baik. Lanjut ke contoh yang kelima guys. Tentukan nilai dari sin 20 derajat min cos 110 derajat sin 20 derajat plus cos 110 derajat ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya menjadi seperti ini. Sin 20 derajatnya tetap, kemudian ini cos 110 dirubah menjadi 90 derajat plus 20 derajat. Kemudian ini sin 20-nya tetap, cos 110 ini menjadi 90 derajat plus 20 derajat menjadi seperti itu. Oke. Kemudian ini tetap, ini menjadi min cos 20 berarti menjadi plus sin 20 ya, gitu ya. Menjadi plus sin 20, oke, karena di kuadran kedua ya. Ininya tetap, kemudian ini menjadi min sin 20 derajat, oke guys ya. Kemudian setelah itu, ini kan sin 20 derajat dikurangi sin 20 derajat itu kan 0, 0 kali ini kan sama dengan 0, oke guys, paham ya? Baik. Kemudian sudut berelasi antara alfa dan 270 derajat min alfa kita lihat ya. Ini di kuadran ketiga ya. Berarti tangen dan kotangennya positif, nanti sin 270 derajat min alfa itu sama dengan min cos alfa. Kemudian cosnya menjadi min sin alfa. Kalau tangen menjadi kotangen ya. Kemudian kotangennya menjadi tangen alfa ini positif. Kemudian sekan 270 derajat min alfa itu sama dengan min kosekan alfa ya. Kemudian kosekan 270 derajat min alfa itu sama dengan min sekan alfa. Oke ya. Kita lihat contohnya ya guys ya. Jika cos 20 derajat sama dengan P, maka tentukan sin 250 derajat. Nanti kita rubah menjadi sin 250 derajat itu kita rubah menjadi seperti ini, sin 270 derajat min 20, karena di kuadran ketiga menjadi minus cos gitu ya. Min cos 20 berarti ini sama dengan min cos P. Gampang ya guys ya. Oke. Kemudian jika tangen 27 derajat sama dengan 0,51, maka tentukan kotangen 243 derajat. Kita rubah. Kotangen 243 derajat itu sama dengan kotangen 243 derajat min 27, oke. Ini nilainya sama dengan tangen 27. Ya, tangen 27 itu adalah 0,51 menjadi seperti ini. Oke guys, paham ya? Baik. Sekarang lanjut sudut berelasi antara alfa dan 270 derajat plus alfa guys. Kita lihat ya. Ini di kuadran keempat, berarti nanti yang positif adalah cos dan sekan ya. Ini sin 270 derajat plus alfa berarti sama dengan min cos alfa. Kemudian cos 270 derajat plus alfa itu menjadi plus, ini plus sin ya. Oke, kalau tangen menjadi kotangen alfa. Kalau kotangen 270 plus alfa menjadi min tangen alfa. Sekannya juga menjadi kosekan tapi positif ya. Kemudian kosekan 270 derajat plus alfa sama dengan min sekan alfa. Paham ya guys ya? Oke. Kita lihat contoh yang ke-6 guys. Jika cos 20 derajat sama dengan P, maka tentukan sin 290 derajat. Kita rubah menjadi sin 270 plus 20 ya. Menjadi seperti itu, berarti ini kuadran ketiga itu menjadi minus cos 20 derajat ya. Menjadi sama dengan min P, oke ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ke-7 guys. Jika cos 20 derajat sama dengan P, maka tentukan cos 290 derajat. Oke ya. Kita lihat cos 290 derajat itu menjadi cos 270 derajat plus 20 derajat itu menjadi sama dengan sin 20 derajat, ini plus ya karena kuadran keempat ya. Kita lihat menjadi sin 20 derajat, maka sekarang kita
pakai segitiga bantu, namanya cos itu kan samping per miring ya, samping per miring, sampingnya itu P, di sini 1 ya guys. Jadi seperti itu, kemudian di sini adalah akar dari 1 kuadrat min P kuadrat, seperti itu sama dengan akar dari 1 min P kuadrat, berarti nanti sin 20 derajat itu adalah akar dari 1 min P kuadrat per 1 atau tinggal sama dengan akar 1 min P kuadrat saja. Oke guys, paham ya? Baik, itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini, membahas tentang sudut di berbagai kuadran dan sudut yang berelasi. Bagian yang kedua semoga bermanfaat dan menjadi jelas. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.